ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar. Nah, saat ini saya berbaju apa? Cluenya ini adalah biru. Oke. Dua Arah, Jumat 1 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Polres Pelabuhan Belalawan dan juga Polda Sumatera Utara menangkap 3 perempuan penculik anak yang aksinya sempat terekam CCTV. Simpatisan dan rekan Tom Lembong mendatangi rutan kelas 1 Cipinang, Jakarta menanti pembebasan usai menerima abolisi. Salah satu yang datang menjemput Tom Lembong adalah mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Sinyal kerjasama Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan semakin terbuka. Tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengunggah foto pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya Cindy Permadi. Dan juga Yasir Nene Ama di Kompas TV, independen, terpercaya saudara. Kita awali Kompas Petang dari informasi terkait dengan sebuah kapal kargo yang terdampar di pesisir pantai Kiara Jangkung, Kabupaten Pandeglang, Banten saudara. Akibat dihantam gelombang tinggi dan juga angin kencang. Seperti inilah saudara kondisi sebuah kapal kargo Trisnawati yang terdampar. Kapal pengangkut semen ini belum bisa dievakuasi. Sebelumnya saudara, kapal kargo ini bertolak dari Lampung, Sumatera Selatan menuju ke Bayah, Kabupaten Lebak untuk mengangkut semen. Namun dalam perjalanan saudara, kapal dihantam gelombang tinggi dan angin kencang hingga terdampar ke pesisir pantai Kiara Jangkung. Jenis kapal ini adalah jenis kapal kargo yang akan mengangkut barang berupa semen ya, tujuannya yang berasal dari Lampung menuju Bayah. Faktor penyebab kapal ini kandas adalah cuaca buruk dan angin yang sangat kencang. Tindakan kami sudah koordinasi dengan pihak Sabandar untuk segera melakukan evakuasi. Saudara, Polres Pelabuhan Belalawan dan Polda Sumatera Utara menangkap 3 perempuan penculik anak yang viral usai aksinya terekam CCTV. Inilah detik-detik saat polisi menyergap pelaku di sebuah rumah di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat ditemukan, sang anak masih menggunakan seragam sekolah. 3 pelaku yang ditangkap adalah perempuan dan memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari yang menjemput korban, menyediakan mobil, hingga yang merencanakan aksi penculikan. Penculikan ini kami sudah mengamankan para tersangkanya dan untuk sekarang masih dalam proses pemeriksaan dan untuk anaknya sudah kami kembalikan kepada orang tua. Penangkapannya ada di beberapa lokasi dan sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Untuk jumlahnya 3 orang.
Setelah dibebaskan, orang tua korban kemudian datang ke Polres Pelalawan untuk bertemu dengan anaknya yang jadi korban penculikan. Sebelumnya, orang tua korban sempat didatangi salah satu pelaku yang menyerahkan 2 lembar surat berisi permintaan tebusan uang 50 juta rupiah dan mengancam akan membunuh korban jika permintaan pelaku tidak dituruti. Orang tua korban yang panik kemudian melaporkan kasus ini ke polisi. Sebelumnya, aksi penculikan anak ini terekam CCTV. Pelaku membawa korban yang merupakan murid SD keluar dari sekolah dan kemudian menaikkannya ke sebuah mobil. Dari sekolah ini, pelaku lain kemudian mendatangi rumah korban dan menyerahkan 2 lembar surat berisi permintaan tebusan uang 50 juta rupiah dan mengancam akan membunuh korban jika permintaan pelaku tidak dituruti. Lalu bagaimana kronologi penculikan ini, saudara? Kita tanyakan kepada orang tua korban, Mas Iwan Nasution, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Pak Iwan. Ya, sore. Selamat sore. Ya, sebelumnya kami turut prihatin ya Pak dengan kejadian yang menimpa anak Bapak, dan wawancara ini tidak bermaksud untuk menimbulkan kembali begitu trauma yang pernah dialami Pak Iwan dan juga keluarga saat penculikan terjadi. Tapi boleh diceritakan Pak Iwan bagaimana sebenarnya awal mula dari penculikan anak Pak Iwan? Awal mula penculikannya itu dari anak saya mau pulang sekolah. Jadi mereka udah menggambar kapan anak saya pulang, jam berapa pulangnya. Nah, mereka udah menggambar itu. Lalu mereka merencanakan untuk menjemput anak saya sebelum ibunya menjemput. Jadi mereka udah tahu itu jam berapa orang tuanya menjemput. Nah, mereka duluan yang datang. Nah, berhasillah mereka mengajak anak saya untuk ikut ke mereka dengan mengiming-imingin, mungkin dengan berkata, ayo, mama ada di sana, ayo. Nah, anak saya pun ikut jadinya sama mereka. Nah, setelah itu mereka ngasih surat tuh ke rumah, surat ancaman, surat pemerasan, minta tebusan. Nah, di situ kita panik. Ya, sebagai orang tuanya pastilah cari bantuan kesana kemari, juga harus melaporlah ke polisi. Baik, akhirnya melapor ke polisi ya. Pak Iwan, kalau dilihat dari baik Pak Iwan ini kalau dari CCTV yang terlihat ini anak Bapak ini tampak mengikuti begitu. Betul informasinya kalau 3 pelaku ini sudah mengenal anak Bapak dan memiliki hubungan keluarga? Satu orang yang memiliki hubungan keluarga. Kalau yang lainnya sih tidak kenal. Yang memiliki hubungan ini yang bertugas sebagai apa, Pak? Dia bisa dibilang ya sebagai otak pelaku kejahatan. Dia situ sebagai ini yang bawa mobil untuk bawa anak saya. Oke, kemudian sudah berkoordinasi dengan polisi, informasinya akan ada rilis dari polisi. Keterangan yang disampaikan polisi kepada Pak Iwan dan juga keluarga, sebenarnya motif dari penculikan ini apa? Kalau motif sih, ya mereka butuh uang sih. Hanya itu butuh uang, dan mereka kan pemakai juga, nggak memakai narkoba, ya pasti butuh uang lah untuk mereka bisa makan. Nggak ada lagi mungkin cara yang mereka itu mencari uang sehingga mereka nekat melakukan hal seperti ini. Saya rasa sih. Baik, terakhir Pak Iwan, bagaimana sekarang kondisi anaknya Pak Iwan? Anak saya sehat. Alhamdulillah ya Pak. Baik-baik saja sih. Baik sih, nggak ada sama sekali terluka. Sehat sih, alhamdulillah, baik-baik saja. Termasuk memastikan kondisi psikisnya ya Pak ya. Semoga selalu sehat dan tidak ada trauma begitu. Baik, terima kasih Pak Iwan Nasution.
telah berbagi ceritanya terkait dengan penculikan ini. Sekali lagi kami turut prihatin dan wawancara ini semoga tidak kembali menimbulkan trauma terhadap Pak Iwan dan juga keluarga. Terima kasih Pak Iwan.